Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha hatsuma kunta wa atbi'is syaitana hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim. Pemirsa budiman yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini saya akan menyampaikan dengan materi di balik sunnah ada kejayaan. Pendengar budiman dengan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu sahabat namanya Sya'ban. Sya'ban setiap hari hadir ke masjid. Salat 5 waktu hadir ke masjid. Suatu ketika azan sudah berkumandang, maka Sya'ban tidak nampak dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabat, di manakah Sya'ban?" "Kami tidak tahu ya Rasulullah." Karena sudah ditunggu, maka iqamatlah kemudian melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Setelah selesai, maka Rasulullah SAW dengan sahabat datang ke rumah daripada Sya'ban radhiyallahu anhu. Maka ketika diketuk pintu, ucapan salam, "Assalamualaikum." Maka dijawab oleh satu orang wanita dengan menangis dan meneteskan air mata, "Wahai Fulana binti Fulana, di manakah Sya'ban? Di manakah suamimu?" "Ya Rasulullah, suami saya sebelum azan berkumandang telah meninggal dunia." Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau sakaratul maut Sya'ban, ketika meninggal dunia, ada 3 ucapan yang dia ucapkan. Yang pertama adalah jauh, jauh, jauh. Yang kedua dia ucapkan baru, baru, baru. Dan yang ketiga dia ucapkan semua, semua. Maka sahabat tidak paham, istrinya juga tidak paham. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada sahabat, "Wahai sahabat, ketika dia tidak datang hadirin Allah SWT karena meninggal dunia, maka sakaratul maut dia ucapkan jauh, jauh, jauh. Semasa hidupnya rumahnya dengan masjid jaraknya perjalanan 3 jam perjalanan, begitu jauh. Tetapi ketika beliau sakaratul maut, maka Allah Subhanahu wa taala tampakkan indahnya surganya Allah Subhanahu wa taala ketika nampakkan oleh Sya'ban. Tetapi dia menyesal. Kenapa? Atau seandainya saya hidup kembali, maka agar rumahnya tadi dengan masjid 4 jam, 5 jam, 6 jam, maka akan lebih jauh. Kenapa? Karena satu langkah ketika dia jalan ke masjid, Allah akan ampunkan dosanya. Satu langkah Allah akan naikkan derajatnya. Satu langkah Allah akan maafkan kesalahannya. Ini janji Nabi kepada umatnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Begitu dekat rumah kita dengan masjid, tapi tidak ada kekuatan, tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada nabinya. Padahal di balik sunnah ada kejayaan hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kedua yang dia ucapkan adalah baru, baru, baru. Ketika Sya'ban masih hidup, dia sholat subuh. Hari itu musim dingin, maka dia memakai pakaian lapis 2. Lapisan yang pertama adalah baju yang baru, dan lapisan yang kedua adalah baju yang bekas atau baju monja. Ketika dia keluar daripada rumahnya, dia melangkah, dia jumpa daripada orang tua kedinginan, maka dia mendatangi daripada orang tua tadi. Dia lepaskan pakaian yang kedua adalah pakaian yang lama, pakaian yang bekas atau pakaian monja. Maka ketika sakaratul maut, ketika mati datang kepada dirinya, dia ucapkan ya, baru, baru, baru. Kenapa tidak yang baru saya berikan kepada orang tua tadi? Maka dia menyesal. Kemudian yang ketiga dia ucapkan adalah semua, semua, semua. Ketika dia duduk di rumahnya, ada satu orang datang ke rumahnya, di tangan kanannya atau di sisi tangan kanannya ada 2 potong roti. Yang satu potong roti diberikan kepada tamunya, yang satu potong roti diberikan untuk dirinya. Dan di sisi kiri tangannya ada 1 gelas susu, setengah gelas susu diberikan kepada tamunya, yang separuhnya lagi diberikan untuk dirinya. Ketika sakaratul maut,
dia menyesal, maka dia ucapkan semua. Kenapa susu tadi tidak saya kasihkan semua kepada tamu tadi? Maka beginilah hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang nanti di alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala menyesal, maka sebelum datangnya penyesalan, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit karena ada orang Islam, Allah ciptakan bumi juga karena ada orang Islam, Allah ciptakan gunung-gunung juga karena ada orang Islam, Allah ciptakan lautan yang luas juga karena ada orang Islam, Allah ciptakan sungai-sungai juga karena ada orang Islam, Allah turunkan hujan di atas pegunungan ini juga karena ada orang Islam. Siapakah orang Islam itu? Orang Islam itu ada dalam hatinya ada kehebatan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Setiap hari kita sholat kita ucapkan takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kebesaran Allah tidak masuk kecuali hanya masuk kebesaran makhluk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allah ampunkan segala dosa kita, dosa yang besar, dosa yang kecil, yang lalu sekarang yang datang, yang sengaja atau yang tidak sengaja, yang tersembunyi maupun terang-terangan. Dan mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan beriman, bisa ucapkan kalimat la ilaha illallah. Demikian pemirsa yang beriman, mudah-mudahan di lain waktu kita akan berjumpa dan kita akan bahas lagi materi yang lain. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datangnya dari saya sendiri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.